izin Pak Mudi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ke seluruh rekan-rekan MS Training and Consulting. Yang saya hormati ini Pak Muji Santosa, selaku owner MS Training and Consulting. Pak ada juga Pak Muklis, Pak Prof Muklis. Yang kami hormati narasumber ini Pak Anton SPSH, banyak nih. Ya, Ada nggak usah disebut lah. gelar-gelarnya. Gitu. Eh, kita berjumpa kembali, Pak, setelah sekian lama dan sering Bapak menjadi narasumber di kegiatan MS. Baik, sebelum kita mulai acara, kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kami memulai acara, ini ada apa namanya sedikit eh, aturan dari pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Nanti eh, kita bagi dua sesi. Yang pertama itu terkait bagaimana nanti Pak Anton untuk memberikan materinya dulu 40 menit. Setelah itu kita akan melakukan tanya jawab atau diskusi. Dan nanti di akhir ada pengisian post test untuk sertifikat. Nah, baik, sebelum itu kita akan memperkenalkan. Ini ada Pak Anton SPSH. Alhamdulillah ini panjang nih gelarnya. Sekarang kata beliau sekarang di mediator non hakim. Nanti terkait apa lebih dalam mengenalkan diri nanti kami serahkan ke Pak Anton. Sekarang tema kita itu terkait penandatangan kontrak kerja konstruksi pekerja, tanda tangan kontrak kerja pekerja, konstruksi pekerjaan. Dan ini ada surat perjanjian berarti di atas 200 juta. Itu temanya kita hari ini. Eh, Baik, tidak panjang lebar. Waktu dan layar 40 menit. Kami persilahkan pada Pak Anton. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Septian. Eh, Sebelum saya mulai, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Rahayu, salam kebajikan. Eh, Sesungguhnya kalau hanya kita membedah tentang tanda tangan kontrak saja, gitu ya, maka judul ini mestinya tanda tangan kontrak kerja konstruksi, gitu ya. Itu namanya pekerjaan titik-titik-titik. Nanti tergantung kalau pekerjaan konstruksi tinggal pekerjaan konstruksi. Nah, kalau pekerjaan jasa konsultansi, pekerjaan jasa konsultansi, supervisi atau apa-apa silahkan. Jadi mungkin sedikit saya koreksi ini pekerjaan ini tambahan saja, Bapak. eh, dari saya gitu, ya, dari Pak Muji enggak ada. Jadi yang judul yang betul adalah tanda tangan kontrak kerja konstruksi. Tadi saya tambahkan pekerjaan titik-titik, gitu, tapi nggak jadi. Gitu. Baik, kita mulai. Karena waktunya tidak hanya 1 jam kurang lebih dan kemudian materinya banyak, maka banyak yang saya skip ya nanti ya nggak apa-apa ya. Yang penting-penting saja. Kenapa ini tidak saya hapus? Kok nggak dihapus, Ton? Maksud kami supaya teman-temanku ini paling tidak next setelah acara ini, setelah acara dari MS Consulting and Training ini, itu nanti bisa ditanyakan lagi menjadi bahan diskusi bapak-bapak semuanya. Gitu ya. Eh, Baik, kita lanjutkan. Kita sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih kepada Budi Santosa Training and Consultant gitu ya, yang telah berkali mungkin 2-3 kali lah saya ikut ngisi dari kegiatan beliau gitu ya. Dan kemudian mungkin teman-teman yang lain yang tidak kami sebutkan, saya mohon maaf barangkali terlalu banyak 57 orang ya. Ada Prof Muklis tadi ya, Pak Septian ya. Baik, Pak Prof Muklis, selamat datang. Jangan bosan-bosan ke saya gitu. Kemudian tentang saya basicnya dari hukum, Bapak. Saya ditetapkan sebagai arbiter oleh teman-teman LKPP. Zaman Pak Ika, terus kemudian zamannya Mas Budi, maaf Pak Setia Budi. Terus kemudian saya ini sebagai praktisi hukum, jadi tentang khususnya perdata. Saya jadi mediator non hakim di sana, terutama khusus untuk pengadilan negeri kelas 1A ya, di sebagian besar Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sumatera gitu ya. Dan Sulawesi.
Papua nggak saya ke sana. Karena apa? Karena ternyata mediator non hakim itu pro bono, Pak. Pro bono itu sukarela. Artinya sukarela itu kami memberikan pemahaman, kami memberikan seperti Pak Muji inilah kegiatan Pak Muji ini. Artinya kita tidak seperti lawyer ya, menarik sekian rupiah enggak. Kalau saya yang penting ketika Bapak manggil kami, saya tidak kepanasan kehujanan sudah, gitu ya. Artinya eh, tentang akomodasi monggo Bapak atur gitu. Ketika Bapak akan undang saya, baik itu sebagai pemberi keterangan ahli, individu, itu profesional, saya tidak jangan takut dengan kami, Pak. Yang penting saya tidak kehujanan, tidak kepanasan dan bisa tidur, gitu ya. Tidak di emperan gitu aja. Ya, Pak ya, Bapak dan Ibu. Terus kemudian pengalaman saya di sini nanti Bapak baca aja lah. Kurang lebih, tapi yang paling mengesankan saya adalah nomor 5 bahwa saya telah selesai membaktikan tenaga saya ke PUPR selama hampir 40 tahun, tetapi karena penghargaannya cuma dikasih tiga, ya tiga, tiga ini dari Pak almarhum Pak Presiden kita Haji Soeharto, Bu Megawati saat itu, dan eh, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu ya Pak dan Ibu ya. Ini sekedar untuk perkenalan saja. Nah, basic saya hukum, saya sampai saat ini masih 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 ya masalah-masalah kontrak teman-teman masih suka nanya gitu ya. Terus kemudian di dalam eh, tayangan saya ini atau dalam Zoom atau webinar ini saya menyampaikan ada 2 topik utama yang kami sampaikan. Jadi bagaimana memahami persiapan kontrak. Kenapa begitu? Karena eh, ketika Bapak akan tanda tangan kontrak, mulainya dari sini. Jadi nanti kita diskusikan. Terus kemudian persiapan kontrak, terus kemudian surat perjanjian, terus kemudian yang B ini adalah masalah umum yang biasanya kita pahami mengenai permasalahan hukum kontrak. Selama ini yang kita tahu hanya perdata saja, ternyata banyak hukum kontrak, tapi nggak sebut sama sekali di sini ya. Yang saya sebut di sini hukum kontrak hanya mungkin perdata, pidana, pajak, keuangan, paling itu aja ya. Tapi yang sering bermasalah adalah perdata pidana, gitu ya. Kadang-kadang ya, kalau ada teman-teman ada masalah tender, kemudian ada permasalahan tender, kemudian ada yang tidak terima, biasanya Bapak dan Ibu diajukan ke TON gitu ya, Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut. Bagaimana kita memahami dan persiapan kontrak dan surat perjanjian kontrak? Eh, Bapak dan Ibu, maaf, Bapak dan Ibu, ini perpres nih ya. Perpres ini ternyata yang namanya pengadaan itu dari mulai perencanaan sampai serah terima, Bapak udah hafal betul lah. Kontrak itu bagian terdalam di sini. Yang saya merah-merahkan ini, kenapa saya merah-merahkan? Ini adalah ketika ini kegiatannya terintegrasi, kontrak konstruksi terintegrasi. Maka ada yang merah-merah ini, gitu ya. Kalau taruhlah di dalam contoh yang sudah ada di MDP kita itu lampiran 3 dan lampiran 6 itu adanya di terintegrasi itu di sana ada namanya design and build, gitu ya. Yang merah-merah ini ada di sana orang-orang yang ada di merah-merah ini. Gitu ya Bapak dan Ibu. Artinya apa? Teman-temanku semua, Bapak dan Ibu, bahwa PPK yang saya berikan tanda tanya ini kontrak ini adalah sebagian kecil dari proses pengadaan Bapak dan Ibu. Sebagian kecil. Jadi tidak ujuk-ujuk kontrak itu pasti benernya enggak. Ketika proses di dalam tendernya itu bermasalah, gitu ya Bapak dan Ibu, maka kontraknya pun nanti akan bermasalah. Ya. Jadi salah satu untaian yang tidak terpisahkan, gitu ya Pak ya. Contohlah misalnya, yang sekarang lagi banyak permasalahan yang di provinsi sebelah sana itu, bahwa ternyata di dalam pelaksanaan pekerjaan yang ikut tender itu nggak ngerjakan pekerjaan itu, gitu. Ini kan salah. Pemahamannya di dalam proses pemilihan ini, dalam proses kolom nomor 3, dalam proses pemilihan ini, dalam dokumen pemilihan ini,
Ketika Anda penyedia jasa akan ikut tender maupun akan ikut e-processing, maka Anda akan tunduk kesepakatan kalau Anda prosesnya oke di sini, maka Anda akan tanda tangan kontrak. Teman-temanku semua. Jadi ya, proses pemilihan ini adalah untuk menemukan siapa yang akan kita kontrak. Ya. Prosesnya bisa macam-macam. Tapi intinya adalah pelaksanaan kontrak ini kita akan melaksanakan pekerjaan yang kemarin-kemarin dikompetisikan. Maka Bapak dan Ibu, perbedaan yang sungguh-sungguh nyata adalah ketika pekerjaan konstruksi yang menang tender itu baru akan melaksanakan pekerjaan sesuai spek yang dijanjikan. Berbeda dengan barang. Kalau barang speknya sudah ada, barangnya langsung ada. Tapi ini enggak. Kita tanda tangan kontrak, kemudian akan melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang terjadi dalam kontrak. Permasalahannya adalah, teman-temanku semua, apakah di dalam proses tender atau proses kompetisi ini, itu data-datanya atau spesifikasinya atau material-materialnya dan seterusnya, ya, apakah berbeda atau tidak berbeda dengan yang akan kita kerjakan? Maka di sanalah nanti setelah Bapak menang atau penyedia jasa menang, maka akan ditanya oleh PPK. Ya. Nah, kamu sudah menjadi pemenangnya, sudah mengedit data-datamu sudah dievaluasi oleh Pokja, kecuali e-processing ya, processing langsung PPK ya. Sudah saya evaluasi semuanya, terus setelah tanda tangan kontrak, maka kita minta apa jaminanmu supaya pekerjaannya ini oke. Begitu Bapak dan Ibu. Dia harus memberi jaminan. Yang bentuknya apa? Yang bentuknya dia harus membuat semacam, kalau di TV itu ya, berulang-ulang saya sampaikan, kalau di TV itu semacam animasi gedung, plek, 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 seperti itu. Kamu harus membuat seperti itu. Teman-temanku, penyedia jasa harus membuat seperti itu. Gitu ya, Bapakku, teman-temanku semua. Ini hanya eh, sekelebat saja, nanti kalau memang Bapak dan Ibu ingin memperdalam masalah ini, nanti kita detailkan lagi ya. Tapi ingin saya sampaikan bahwa kontrak ini aja bagian kecil dari proses pengadaan. Tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kesalahan dalam tender bisa menjadi kesalahan juga di dalam kontraknya nanti. Ya, teman-temanku ya. Contoh di Provinsi Bengkulu nih, ya. Provinsi Bengkulu. Saya mohon maaf teman-teman Bengkulu ya. Di dalam di dalam pelaksanaan pekerjaannya oke, sesuai dengan yang ditentukan di dalam kontrak. Tapi kemudian ada pengaduan dari masyarakat dan pengaduan itu ditindaklanjuti karena apa? Karena pengaduannya mengatakan bahwa pemenang yang melaksanakan kontrak itu seharusnya gugur. Ini kan masalah teman-temanku. Sehingga apa? Sehingga kontrak itu dihentikan. Karena dia tidak boleh menang karena mestinya dia gugur tapi dimenangkan. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi hal-hal seperti inilah yang kemudian kita cermati lagi nanti dalam ini kita akan cermati lagi seperti apa menghindari seperti ini. Ya. Betul dia sudah tanda tangan kontrak, tetapi kemudian karena ada pengaduan-pengaduan yang dari masyarakat, ternyata yang tanda tangan kontrak tadi ternyata tidak mestinya gugur gitu loh. Tapi si penyedia jasa kan, saya kan tidak tahu akan gugur seperti apa, tidak gugur seperti apa. Yang penting hasil evaluasinya saya menang, maka saya tanda tangan kontrak. Nah, itu diskusi panjang Bapak dan Ibu, ya. Diskusi panjang sehingga saat itu kami juga dimintain pendapat tentang hal ini sehingga akhirnya akhirnya kontrak itu dihentikan permanen, ya. Bukan diputus loh Bapak dan Ibu. Berbeda, diputus dan dihentikan. Kalau dihentikan itu pasti nuansanya adalah ini di luar kendali para pihak. Ya.
Ini bukan masalah tentang kontrak nih. Di kontrak oke-oke aja. Haknya oke, kerjaannya oke, nggak telat, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada laporan tendernya bermasalah. Ah, ini kan di luar kendali para pihak. Ternyata kesalahan-kesalahan di hulu. Sehingga kami saat itu akan di blacklist. Saya bilang, tidak, ini bukan kesalahan penyedia. Ini semua salah dalam hal ini. Sehingga ini adalah di luar kendali para pihak. Yang kesalahannya di hulu, PPK-nya nggak salah, penyedia jasa pelaksana juga nggak salah. Ternyata yang salah evaluasinya. Sehingga saat itu dihentikan permanen. Tidak dikenai blacklist, Bapak. Ini termasuk keadaan kahar. Kalau kita cermati, keadaan kahar di sana, ya, di sekarang di eh, Perlem nomor 12 tahun 2021 itu sudah diturunkan kadarnya. Kalau dulu selalu bencana sosial, bencana alam, bencana dan seterusnya. Sekarang enggak. Bahasa saya quote on quote yang disebut keadaan kahar adalah keadaan di luar kendali para pihak. Ya Bapak dan Ibu ya, oke kita lanjut. Mungkin sedikit contoh saja tadi. Ya, nah ini yang sering kita temukan dalam proses-proses pengadaan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita mau jujur dalam mitigasi hukum kita, ya sebelum kita tanda tangan kontrak lah, bahwa teman-temanku ini hukum yang ada di dalam pengadaan itu tidak hanya perpres dan undang-undang saja. Undang-undang nomor 2 tahun 2020 2017 jasa konstruksi. Ternyata ada undang-undang keuangan, ada undang-undang eh, asuransi, ada undang-undang tentang bagaimana ngatur jaminan-jaminan, tentang pajak, tentang agrariat, banyak sekali Bapak dan Ibu. Hanya yang sering kita temuin di proses-proses ini adalah, atau minimal lah, yang sering saya temukan di dalam selama 40 tahun kemarin di PUPR, itu hanya 01, 0 sampai 05 ini. 01 apa ya? Yaitu proses pemilihannya. Ada sangga banding pengaduan di sana. Terus kemudian tentang TUN, salah penetapan pemenang. Maka kita bisa diadukan ke TUN. Terus kemudian keterbukaan informasi publik. Ada aparat minta data tapi nggak diberikan. Maka akan dimasukkan di persidangan keterbukaan informasi publik. Ada kemudian ada di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ada monopoli dan persaingan yang usaha yang tidak sehat. Yang di 03 ini kita masukkan yang namanya eh, eh, penyedia jasa nggak boleh nawar dalam rugi gitu ya. Tidak boleh menawar rugi gitu ya. Di dalam Undang-Undang 5 tahun 99 ini di sana dibunyikan kalau nggak salah pasal 23, 21, 22 gitu. Sehingga apa? Sehingga kita mengevaluasi tentang kewajaran harga itu. Ah, nomor nomor 4 adalah memang yang acara hari ini adalah perdata. Nah, kalau nomor 00 sampai 04 itu tidak ada rasa keadilan, kasusnya di Kalimantan Timur, saya nggak menyebutkan ya di mananya gitu. Maka semua yang tidak merasa mendapat keadilan akan menempuh jalan apa? Hukum ultimum remedium. Ya. Pengadilan terakhir di Indonesia adalah yaitu pidana. Dipidanakan istilahnya. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kita diskusi panjang lah tentang ini. Baik, kita lanjut. Ah, ini yang kami sebutkan tadi, teman-temanku semua. Saya tidak tahu kenapa kok pasal 77 Perpres ini kok dikepretin semua gitu ya sama semua tetangga-tetangga kita. Padahal jelas di sini kalau ada yang menyampaikan pengaduan itu tujuannya harus ke APIP, nggak boleh ke tempat lain. Itu loh Pak. Ya, nggak boleh ke tempat lain. Mungkin yang saya merah-merahin ini, ya, pengaduan ini pemahaman di dalam pemahaman di APH yang namanya pengaduan itu sudah merupakan pro justisia, sudah penyidikan gitu. Padahal ini kan hanya keterangan yang curhat lah gitu ya. Tapi ternyata mungkin ini ya, mungkin saya tidak tahu persis. Mungkin ini yang menjadi mesti di anunya, mesti dikulik lagi lah gitu ya. Mungkin pengaduan ini jangan pasal pengaduan, mungkin apa ya dari ketidaksenang apa ya mungkin semacam sanggahan lah dari jangan pengaduan. Kan pengaduan itu kan sudah merupakan proses-proses hukum kalau di APH ya, delik aduan gitu ya.
sudah pro justisia, sudah masuk persidangan di pengaduan. Sehingga di dalam pengaduan itu tidak bisa berhenti, Bapak dan Ibu. Kalau tidak terbit SP3. Ya, Bapak dan Ibu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini eh, ketika kita sederhanakan di dalam proses pengadaan ini, maka tonggaknya adalah tanda tangan kontrak. Ya. Ketika Bapak dan Ibu tanda tangan kontrak, gitu ya, maka pada saat tanda tangan kontrak nomor 2, ya, maka Bapak dan Ibu juga harus ingat dulu sebelum tanda tangan kontrak. Ranah siapa itu sebelum tanda tangan kontrak? Tentunya ranahnya PPK. Nah, PPK itu pelaksanaan kontrak sekarang oleh Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 itu review dokumen pemulihan itu termasuk pelaksanaan kontrak. Ya, bukan tanda tangan kontrak saja loh Bapak dan Ibu, ya, ya, itu termasuk di sana. Jadi yang ditetapkan pemenang belum tentu tanda tangan kontrak. Loh kok bisa? Iya. Mengapa begitu? Bisa saja pada saat review, gitu ya, pada saat review ada kesalahan-kesalahan yang nggak clear. Gitu ya. Review oke, kemudian terbitlah SPBJ misalnya. Setelah terbit SPBJ, belum tentu tanda tangan kontrak. Loh kok bisa? Bisa, Bapak. Karena waktu itu bisa terjadi apapun. Penyedia jasa itu ketika dia penyedia jasa Allah, ketika dia tender di tempatnya Anton, pada saat yang bersamaan dia ikut tender di mana-mana, gitu loh Pak. Sehingga ketika tender ke tempat Anton itu dia memenuhi persyaratan SKP, tapi karena dia ikut tender di mana-mana, yang tadinya sisa 2 sudah kepakai di tempat lain. Itu bermasalah. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada ketentuan data-data yang telah masuk dalam penawaran setelah setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak boleh menambahkan lagi data-data lagi, Bapak dan Ibu. Itu menjadi post bidding. Ya. Kalau setelah tender sih bukan post bidding lagi. Post bidding kan hanya menyampaikan pada saat tender saja. Gitu ya. Jadi tolong teman-temanku pada saat kita tanda tangan kontrak cermati dulu resiko sebelum tanda tangan kontrak. Yaitu apa? Yaitu proses-proses tendernya seperti apa. Paling nggak ada pernyataan dari Pokja. Apakah Pokja benar seperti itu? Oke, kalau oke ya sudah sumpah pocong gitu ya. Gitu ya. Bahwa nanti kalau ada pidana kamu nih, gitu ya. Kurang lebih begitulah. Bukan dilimpahkan ke aku karena pidana itu tidak diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan kalau pidana, Pak. Kesalahan Pokja tidak bisa dilimpahkan ke PPK. Saya juga heran sampai hari ini kalau ada membuat pondasi, pondasi ini tidak sesuai dengan spek, PPK disalahkan. Kan nggak gitu caranya. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita bahas. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Terus kemudian SPBJ, persiapan tanda tangan kontrak, langkah-langkah ini harus dilalui dengan oke gitu ya. Setelah langkah-langkah dilalui, baru resiko saat tanda tangan kontrak. Nah, ketika ada tanda tangan kontrak, apakah tanda tangan kontrak yang tanda tangan kontrak itu sah atau enggak? Kalau sah, tanda tangan kontrak oke. Gitu. Setelah tanda tangan kontrak, tentunya nomor 3 ini adalah yaitu proses-proses pelaksanaan pekerjaan. Gitu ya, teman-temanku. Dan proses-proses bagaimana memelihara pekerjaan itu kemudian terah terima terakhir. Terah terima pertama, terah terima terakhir. Kalau saya gambarkan, menjadi seperti ini, teman-temanku. Maaf. Ini ya, Bapak dan Ibu. eh Mungkin karena waktunya agak mepet ya. Ini gambaran saya begini, teman-temanku semua ya. 0 sampai dengan 15, 0 sampai dengan 15, ini bayangannya adalah inilah SSUK-nya. Gitu. Ada surat perjanjian, ada SSUK, gitu ya. SSUK itu salah satu penuntun kita, pasal-pasal penuntun kita, bagaimana supaya kita bisa dengan kontrak itu kita bisa mengendalikan pekerjaan. Ya, Bapak dan Ibu ya. Misalnya pekerjaan selesai hari ini, tapi ternyata mestinya di dalam kontrak selesainya 2 minggu lagi. Nah, setelah selesai pekerjaan, ya kontraknya diakhiri, langsung diadendum. Kan gitu ya.
Loh, bagaimana kalau misalnya belum selesai tapi kontraknya udah habis, kan ada kesempatan dengan denda, kesempatan dengan denda kan gitu. Ya Bapak dan Ibu ya. Ini saya hanya menggambarkan Bapak dan Ibu bahwa di dalam pekerjaan konstruksi ini maka di sana saya bedakan menjadi eh, saya pilah-pilah menjadi 5. Ada masa persiapan penandatangan kontrak ya. 00 sampai nomor 3. Terus kemudian ada masa persiapan pelaksanaan kontrak gitu ya. Terus kemudian ada masa pelaksanaan pekerjaan. Terus ada masa pemeliharaan, terus kemudian pengakhiran kontrak. Yang ingin kami sampaikan di sini, karena ini termasuk tulisan tim, nomor 14-15, kalau kita cermati teman-temanku, ya, 14-15 ini bukan berarti, loh ini ada FHO, pekerjaan sudah selesai, kok masih ada kegiatan 14-15. Tidak. Ya, 14-15 itu ada kalau kontraknya itu tidak sesuai waktu, ya, tidak on schedule. Ya. Maka kalau kontraknya tidak on schedule, maka FHO-nya bisa di nomor 15. Gitu ya teman-temanku ya. Atau maju mungkin. Ya. Pengakhiran pekerjaan itu maju karena pekerjaannya maju, maka kemudian eh, nomor 14 juga ikut maju. Pengakhiran pekerjaannya selesai di depan, pengakhiran kontraknya juga selesai di depan. Pemahaman sederhananya adalah apabila kontraknya itu on schedule, Bapak dan Ibu, maka tahapan 14 dan 15 itu nggak ada. Dia numpuk di nomor 12, numpuk di nomor 14, 15 itu numpuk di nomor 12, Bapak dan Ibu. Gitu ya. Ya. Berakhirnya pekerjaan di sana, maka ada FHO, berakhirnya kontrak yang di sana, maka ada di sana ada yang namanya PHO gitu ya, FHO dan PHO. Ya Bapak dan Ibu ya. Ya. Saya tidak ingin kalau nanti ada waktu nanti kita ulangi lagi nih. Ya, ini cukup cukup tim dari PUPR saat itu cukup berkeringetan juga mempermudah apa yang di dalam pemahaman SSUK dan pemahaman SSKK. Gitu ya. Teman-temanku, di Perlem 12 tahun 2021 itu dari aturannya yang namanya Perlem itu dia menerbitkan yang namanya model dokumen pemilihan. Ya, ya. Ketika itu sudah sampai di tangan Bapak dan Ibu, maka Bapak itu namanya bukan model lagi, yaitu dokumen pemilihan Bapak dan Ibu. Ya. Terus kemudian yang namanya SSUK, SSUK itu adalah default. Kalau Bapak beli naik pesawat Garuda misalnya, maka tiket pesawat Garuda itu adalah SSUK-nya. Ya Bapak dan Ibu ya, defaultnya. Anda kalau naik pesawat Garuda, ya beli di loket Garuda, terus kemudian check in di loket Garuda, naik di kalau di Jakarta itu naik di Terminal 3 kan gitu. Terlambat 1 jam makanan kecil, terlambat 2 jam makanan berat, lebih dari 3 jam dinaikin ditawarin penerbangan maskapai lain dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tiket pesawat Garuda itu adalah SSUK-nya, teman-temanku. Nah, bagaimana SSKK-nya? SSKK-nya sangat tergantung dari penumpangnya. Ada yang bawa oleh-oleh, ada yang tidak bawa oleh-oleh, ada yang tujuan ke Jakarta, ada yang tujuan ke Jogja, tujuan ke Aceh, tujuan ke Papua. Bapak dan Ibu. Ya. Jadi SSKK-nya itu sungguh-sungguh sangat tergantung dari PPK masing-masing. Ya. Di dalam standar, maaf, maaf, di dalam MDP itu hanya memberikan pekerjaan konstruksi saja. Dia tidak cerita masalah mau jalan akan jembatan, gedung, taman segala macam. Enggak cerita. Bapak dan ibulah yang sebagai PPK atau PPTK itu yang akan menaruh SSKK-nya di dalam dokumen pemilihan. Saran saya, SSKK harusnya sudah ditulis pada saat tender, sudah diisi pada saat tender. Supaya apa? Supaya yang menawar itu dia sudah tahu, loh kalau pekerjaannya begini saya nggak usah ikut. Karena alat saya nggak ada, tenaga saya nggak ada, waktu saya nggak ada.
Jadi sungguh-sungguh menawar itu karena dia tidak mampu melaksanakan pekerjaan atau dia untung dari pekerjaan yang dia laksanakan, bukan hanya berdasarkan dokumen tender doang, gitu ya. Ya Bapak dan Ibu. Nanti pasti kejeblos-jeblos. Yang penting nawar di atas 80,00000. Kan nggak gitu Bapak dan Ibu. Ya. Untuk apa Bapak menawar kalau dalam pelaksanaan pekerjaannya Bapak akhirnya di blacklist. Karena nggak bisa menyelesaikan pekerjaan. Ya Bapak dan Ibu ya. Baik, lanjut. Yang ingin kami sampaikan di sini, yang ingin kami garis bawahi, coba Bapak dan Ibu melihat ke nomor 6. Nomor 6 ini ada kekeliruan. Mestinya di aturan sekarang adalah persiapan pelaksanaan pekerjaan. Ya, persiapan pelaksanaan pekerjaan. Setelah terima lokasi, terus kemudian ada SPMK, Bapak dan Ibu sebagai PPK ya melaksanakan yang mana persiapan pelaksanaan pekerjaan. Di dalam persiapan pelaksanaan pekerjaan ini ya Bapak dan Ibu akan minta kepada penyedia jasa setelah melihat lapangan. Bahasanya ginilah, kalau kamu kemarin menang tender dengan dokumen-dokumen tender, dengan persyaratan-persyaratan portofolio administrasi, dan itu sudah menang tender. Nah, sekarang melaksanakan pekerjaanku, saya sebagai PPK, kan ditanya, apa jaminannya bahwa pekerjaanku itu akan sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan tuntutan kontrak. Maka itulah yang disebut yang namanya RMPK, Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi. Ya, Bapak dan Ibu. Apa jaminanku bahwa pekerjaan itu mutunya oke gitu loh. Maka dia akan membuat yang namanya RMPK ini. Terus kemudian dia juga harus membuat rencana keselamatan konstruksi, RKK. Rencana keselamatan konstruksi itu kalau di dalam tender cukup satu saja. Cukup satu saja yang paling tinggi bahayanya, yaitu meninggal. Tapi dalam pelaksanaan pekerjaan, setiap identifikasi bahaya yang dilaksanakan oleh PPK, dia harus mengendalikan. Nggak boleh nggak. Dalam tender cuma satu, dalam pelaksanaan realnya misalnya 20 atau 30 harus dilaksanakan. Bapak nggak bisa nggak mau, harus mau. Karena apa? Karena Bapak sudah penyedia data tadi, sudah yang namanya membuat namanya fakta komitmen keselamatan konstruksi. Itu sesungguhnya yang kita minta. Di fakta komitmen keselamatan konstruksi, penyedia jasa itu akan menjamin tidak ada keselamatan. Ya, harus ada keselamatan. Ya selamat karyawannya, selamat pekerjanya, selamat lingkungannya, selamat pekerjaannya, selamat keberlanjutannya dan selamat hijaunya gitu. Green governance, green bukan green governance ya, keberlanjutan. Gitu ya, Pak. Jadi 5 selamat itu yang akan. Tapi karena proses kompetisinya itu kalau kita tentukan semuanya menjadi ribet evaluasinya, maka di dalam pekerjaan konstruksi, di dalam persyaratan RKK cukup satu pekerjaan. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Banyak nanti yang akan bedah di sini. Konsultan, ini langkah konsultan. Ya, konsultan sama. Kalau bangun gedung agak beda ya. Tentunya untuk yang PUPR ya. Nanti kita cerita yang lain. Di dalam konsultan, ya Bapak dan Ibu, sama SSUK sama SSK sama. Tapi tugasnya si konsultan nomor 7 itu adalah melihat kepada penyusunan program mutu. Artinya apa? Artinya ketika kontraktor atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi itu membuat RMPK, rencana mutu pekerjaan, maka kita manggil konsultan pengawas atau supervisi. Tolong kamu saya perintahkan, jangan-jangan yang dibuat RMPK tadi mutunya tidak sesuai. Kamu harus cek mutu itu. Begitu teman-temanku. Ya, oke kita lanjut. Kita lanjut. Terus kemudian ini salah satu apa rangkaian yang tidak bisa dilewati begitu saja, yaitu apa? Yaitu Bapak PPK harus melakukan review berita acara hasil pemilihannya si Pokja. Kalau prosesnya proses dengan tender ya, bukan e-processing ya, dengan tender. Ya, pemahaman saya mau proses tendernya dengan tender yang manual maupun dengan e-processing itu namanya
kompetisi saja. Akan ketemu siapa yang menang, kemudian diikat kontrak. Apapun yang Anda lakukan dalam proses pemilihannya, tapi yang namanya pelaksanaan kontrak tetap harus dilaksanakan sebagaimana orang membuat pondasi ya, seperti itu pondasinya. Sehingga perlu aturan-aturan mengenai pondasi, spesifikasi dan seterusnya. Ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi pemahaman pesan kami adalah proses eh, e-processing, kalau kita mencermati dari Perpres pasal 38 ya, itu proses pemilihan itu dilakukan dengan pertama kali dengan e-processing. E-processing nggak bisa pengadaan langsung. Pengadaan langsung nggak bisa penunjukan langsung. Penunjukan langsung nggak bisa tender cepat. Tender cepat bisa tender. Gitu Bapak dan Ibu. Pasal 38 itu hanya bagaimana kompetisinya saja. Tapi pelaksanaan pekerjaan mau dilaksanakan dengan kompetisi cara apapun, ya seperti itu pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ya, teman-temanku semua. Ini coba ada review ini bagian dari kontrak ya, bagian dari kontrak. Anda akan mereview supaya apa? Ini adalah dalam pemahaman saya, inilah proses hukum administrasi memvalidasi apakah persyaratan-persyaratan yang dilaksanakan oleh Pokja sudah sesuai dengan aturan yang dibuat Pokja tidak? Kenapa begitu? Karena ini akan menuju kepada Kamar Hukum Perdata. Hukum Perdata itu CPPK. Yang di sana tuntutannya adalah hak dan kewajiban, Bapak dan Ibu. Sudah ada duit keluar di sana. Kalau Pokja kan belum ada duit keluar, gitu ya. Kecuali kickback ya. Gitu. Sehingga sekian puluh tahun ini selalu dituntut yang merugikan negara ya selalu PPK. Gitu. Ujung-ujungnya ke sana, Bapak dan Ibu. Nah, ini kan salah satu kita membentengin ini bagaimana supaya ketika tanda tangan kontrak tidak salah. Maka proses-proses validasi ini ya perlu dicermati, gitu ya. Ya, Bapak dan Ibu ya. Yang kita sampaikan di sini satu, ya, kalau dokumennya salah, hasilnya pasti salah. Cek itu, Pokjanya jangan ngawur dalam tanda petik. Kalau dokumennya benar, hasilnya belum tentu benar, gitu ya. Ya, cek itu. Apakah hasilnya sudah sesuai dengan dokumen yang benar? Belum. Ya, ya Bapak dan Ibu ya. Kalau dokumennya benar, evaluasinya benar, tapi terhadap penyedia jasa tertentu ada diskriminasi nggak? Kan begitu ya sekarang ini. Ya tiga inilah kemudian kita tawarkan kepada Pokja supaya ini letak kehati-hatiannya mereka. Gitu ya teman-teman semua ya. Terus kemudian dalam persiapan tanda tangan kontrak, ya ini persiapan tanda tangan kontrak, sudah SPWBJ belum tentu tanda tangan kontrak. Loh kok bisa? Bisa Bapak dan Ibu. Mungkin asuransinya bermasalah, jaminan-jaminannya bermasalah, gitu ya. Mungkin eh, apa finalisasi rancangan kontraknya bermasalah, gitu ya. Ini A sampai J ini itu hal-hal yang akan menjadi tentunya pada regulasi aja ya, hal-hal atau ketentuan-ketentuan hukum aja. Hal-hal yang akan menjadi eh, kontrak itu menjadi batal, gitu ya. Kontrak itu menjadi bermasalah lah. Ketika A sampai J ini tidak Bapak cermati, gitu ya, Bapak dan Ibu. Ya. Oke ya, jadi ini ada langkah yang di persiapan tanda tangan kontrak ini di dalam kontraknya kita atur Pak. Kita sampaikan di sini karena apa begitu kita sampaikan dalam kontrak? Karena ini antara penyedia jasa dan PPK, ya. Tapi review berita acara hasil pemilihan tidak disampaikan di sini. Tidak disampaikan di kontrak. Mengapa begitu? Karena ini urusannya PPK dan Pokja. Tidak dimasukkan di dalam kontrak. Kalau Bapak nyari di kontrak nggak ada. Kenapa begitu? Ya, mungkin yang membuat lebih lebih nggak lebih efektif kalau seperti ini gitu ya. Mestinya ada kalau Bapak mencermati adanya di pedoman ya, di pedoman kalau di pekerjaan konstruksi itu ada di lampiran 2 gitu ya. Di lampiran 2. Ya pedoman ada di item nomor 7 kalau tidak salah. Ada Bapak bagaimana review. Tapi di kontrak nggak ada. Sehingga teman-teman itu kadang-kadang lupa tidak ada review. Padahal harusnya ada review. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, ini lanjut saja. Dalam surat perjanjian, ini lanjut saja. Ini sudah berkali-kali disampaikan oleh teman-teman. Saya hanya membagi di dalam surat perjanjian itu.
Bapak dan Ibu, surat perjanjian itu memang 3 lembar isinya, tapi isinya ini nih. Pembukaan, isi perjanjian, dan penutup. Nanti kita bedah bersama, tetapi kurang lebih hanya 3 lembar ini. Antara para pihak, gitu ya. Antara pihak pertama itu PPK, pihak kedua adalah penyedia pemenang tender, kan gitu ya. Atau penyedia penunjukan langsung kalau hasilnya penunjukan langsung, atau pengadaan langsung gitu ya. Atau penyedia kalau di dalam tender cepat ya hasil tender cepat. Kalau kalau dalam e-processing kan setiap pada saat menawar kan dia harus mengupload dokumen-dokumen itu ya, begitu ya. Ya Bapak dan Ibu. Mau e-processing, pengadaan langsung, penunjukan langsung sama aja. Pelaksanaan pekerjaan tetap seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, kita lanjut. Ini kurang lebih isinya seperti ini. Saya nggak perlu detailkan, tapi kurang lebih nanti bagaimana cara mengisinya yang ada seperti ini, Bapak dan Ibu. Dan inilah surat perjanjian. Gitu. Kalau ditanyakan tentang kontrak, yang namanya kontrak adalah kelengkapan dokumen kontrak atau surat perjanjian dari kontrak, kelengkapan dokumen kontrak yang merupakan hubungan hukum antar para pihak, antara penyedia jasa dan PPK lah, hubungan hukum, Bapak. Ya, sepanjang tidak hubungan hukum ya nggak perlu masukkan dalam kontrak. Misalnya seperti unbasing, ngapain masukin di sini, gitu ya. Misalnya seperti proses-proses tender itu nggak perlu masuk di sini, Bapak dan Ibu. Itu ranahnya si Pokja. Betul menjadi seuntaian yang tidak terpisahkan, tetapi kamarnya beda-beda. Mungkin yang boleh dimasukkan di sini hanya yang menjadi lampiran A dan lampiran B. Apa itu lampiran A dan lampiran B? Lampiran A itu yang menjadi persyaratan teknis. Kalau di atas 50 miliar, metode pelaksanaan, gitu ya. Ada metode pelaksanaan, kalau yang nggak di atas 50 miliar nggak ada ya. Terus personil, terus kemudian subkontrak, terus kemudian peralatan, kan gitu ya. Terus kemudian RK3 itu masuk di lampiran A. Lampiran B itu RKK, maaf RKK, gitu ya. Lampiran B diisi menjadi SMKK. Gitu ya Bapak Ibu ya. Eh, Ini hanya bagaimana kita memahami surat perjanjian. Ya, di dalam SSUK itu kalau kita mau mencermati di dalam model dokumen kontrak, rancangan kontrak kita, pertama kali adalah surat perjanjian, kedua adalah surat adendum, surat perjanjian, surat penawaran, kan gitu ya. Ya Bapak dan Ibu ya. Nah kita lihat ya Bapak dan Ibu. Ini yang dibunyikan di dalam dokumen kontrak kita, gitu ya. Nanti kita detailkan nih, ya Bapak dan Ibu. Ini kita eh, cepat saja, ya Bapak dan Ibu. Saya hanya membuat pertanyaan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Ya, ini hierarki kontrak kan ada sampai H ini. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan kepada eh, pimpinan terkait gitu loh. Anda memecahkan hierarki kontrak apa nggak salah. Kalau ada spesifikasi dan gambar, kalau ada terjadi perbedaan akan ikut siapa nih? Ikut spesifikasi teknis atau ikut gambar? Nomor F ini Pak, 2F ini. Ya, ini bermasalah ini. Surat penawaran. Nah, surat penawaran ada harganya, tapi letaknya di atas. Duh, kalau letaknya di atas, di contoh kontrak harga satuan misalnya, kontrak harga satuan kan harga surat penawaran kan nggak mengikat. Yang mengikat adalah hasil koreksi aritmatik kan begitu ya. Nah, ketika dimasukkan seperti ini kan jadi bingung kita. Mungkin, mungkin saran saya surat penawaran tanpa harga. Mungkin gitu ya. Mungkin nomor F ini juga nanti kita sampaikan apabila terjadi perbedaan antara spesifikasi teknis dan gambar, maka yang berlaku gambar atau yang berlaku teknis silakan aja. Tapi harus ada yang memastikan di sini. PPK harus ada memastikan. Ya Bapak dan Ibu. Baik, lanjut. Ini lanjut aja ya. Bagaimana tanda tangan sekarang tanda tangan kontrak dan permasalahan hukum dalam kontrak. Teman-temanku, ketika kita memahami apa itu tandangan kontrak, maka sudah diatur di dalam KUH Perdata di dalam pasal 11315 ini dibunyikan. Pada umumnya bunyinya begitu ya. Seorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian lain selain untuk dirinya. Artinya apa? Artinya kalau dia tanda tangan kontrak, ya dialah bertanggung jawab gitu ya. Dia yang akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Bagaimana cara dia bertanggung jawab? Dia harus tanda tangan. Bagaimana caranya tanda tangan? Nanti kita lihat di dalam akta pendiriannya. Kan perusahaan kan nggak bisa jalan sendiri. Ya.
perusahaan itu kita nilai ada perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan yang tidak berbadan hukum, gitu ya, Bapak dan Ibu. Kalau perusahaan berbadan hukum itu ya begitu punya utang 1 triliun, terus kemudian kita pilotkan ke pengadilan negeri, maka utangnya lunas. Ya, kan enak tuh ya. Kalau tidak berbadan hukum, harus ditagih sampai ke anak cucu, gitu ya. Kenapa tidak? Karena tidak berbadan hukum, jadi turun menurun gitu Pak yang turun bayar. Tapi kalau berbadan hukum enggak. Selama badan hukum yang bersangkutan itu tidak dipilotkan, maka kemudian dia masih oke. Tapi begitu kemudian dia punya utang banyak atau dipilotkan, ya sudah mati lah utang-utangnya sudah dianggap lunas. Itu aturan hukumnya begitu. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Baik, kita lanjut kepada 1330. Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Ini udah clear ya. Ini kita kita jadi selain dia ya nggak bisa. Jadi gini Bapak dan Ibu, ketika ada proses pengadaan, maka ketika dia menawar, awas lo ya, Anda ketika menawar, kalau Anda menjadi menang, maka Anda tidak boleh mengundurkan diri. Resikonya kalau mengundurkan diri, kena blacklist, gitu ya. Dan dicairkan jaminan penawaran kalau ada. Kan gitu ya. Atau mengundurkan diri dengan dapat diterima, gitu ya. Dapat diterima seperti apa ya monggo PPK masing-masing. Tapi artinya apa? Artinya ketika dia sudah menawar, maka dia sudah sepakat kalau nanti saya menang akan setuju untuk diikat kontrak. Gitu ya. Akan saya laksanakan sendiri, gitu ya. Kenapa begitu? Karena eh, perusahaan dialah kemudian yang menawar dan perusahaan dia di dalam akte pendirian perusahaannya adalah siapa saja wakil-wakil di perusahaan itu yang akan menjalankan perusahaan itu yang sah, teman-temanku. Maka ketika dia akan ikut tanda tangan sebagai bukti bahwa sahnya suatu perjanjian, maka dibunyikan di dalam akte pendirian, gitu ya. Maka hanya direktur garis miring pimpinan perusahaan yang namanya ada dalam akte. Clear itu. Dibunyikan di pasal selanjutnya nanti kita bunyikan. Ya, Bapak dan Ibu ya. Clear. Oke. Ini yang kadang-kadang banyak temuan oleh teman-teman oknum APH ya, saya mohon maaf. Misal, ini kontraknya kontrak harga satuan. Maka yang bunyi lamsam nggak ada, Pak. Jadi caranya harus syarat dengan harga satuan. Ketika kita kontraknya kontrak lamsam, maka semua harus dengan lamsam. Kemarin bermasalah nih, konsultan perancangan kontraknya dengan lumsum, tapi kemudian semua diperiksa oleh teman-teman yang pemeriksa itu minta invoice, kan nggak ada invoice kalau kontraknya kontrak lumsum, tapi sampai hari ini masih ada pendetilan. Ya, mestinya ini besok kita perdebatkan lah. Oke, kita coba kita cermati pelan-pelan. Kontrak harga satuan, apapun itu namanya, bahwa setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesies tertentu atas penelitian tertentu dengan waktu tertentu dengan volume dan kuantitas yang masih perkiraan. Harganya tetap harga satuan itu nilai yang terkecil di kontrak itu, harga satuan. Nggak bisa dibedah lagi Bapak dan Ibu. Terus diurai lagi nggak boleh. Itulah kontrak harga satuan, harganya fix. Harga satuannya, volumenya yang masih perkiraan. Bagaimana volumenya? Ya nanti tinggal bagaimana dihitung di pelaksanaan lapangan. Kan gitu ya. Sehingga kalau bangunan gedung ada MC0. Itu tanda sangat, ada tanda bahwa itu kontraknya kontrak kesatuan. Jadi kalau lumsum itu nggak ada MC0 loh. MC0 itu hanya khusus untuk kontrak harga satuan. Jangan keliru teman-temanku. CCU itu bukan adendum loh, bukan. CCU itu akan menjadi adendum nanti. Tapi bukan adendum. Kontrak cengkod itu hanya semacam ngomong sebelah sini, sebelah sana, sebelah sini. Begitu sudah dikerjakan, ayo rapat lagi, dibunyikan, diketik. Semula bunyi apa menjadi seperti apa. Gitu Bapak dan Ibu. Kontrak change order itu ketika akan dibayar pekerjaannya, dia harus dibuat adendum. Bagaimana membuat adendum? Membuat justifikasi. Kalau kontrak berubah, harus ada adendum. Gitu ya teman-temanku. Jadi RMPK, Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi itu, dari awal sudah berjanji akan seperti ini, tapi kemudian di lapangan berbeda, maka dia ada pemutakhiran. Selalu dimutakhirkan, begitu Bapak dan Ibu. Jadi perencanaan itu mungkin segi empat dalam tanda petik. Dalam pelaksanaan mungkin bisa segitiga, tergantung bagaimana lapangannya.
Sekarang ada teman-teman sudah menyadari betul bahwa di kontrak lumsum itu bisa berubah. Bisa. Tapi yang berubah karena kondisi lapangan. Bukan karena kontraknya. Ya, bisa berubah. Tapi kalau lapangannya nggak berubah, ya nggak boleh berubah. Salah itu. Ya, Halo, Bapak dan Pak Ibu ya. Anton, Ya. 5 menit lagi. Aduh, oke, oke, oke. Nanti kita diskusi aja. Oke, Siap, siap. oke. Aduh, jadi Bapak, Bapak kan jadi anu, Jadi hilang. eh hilang jadinya. Ini Pak, Iya. Bapak dan Ibu. Pihak yang berwenang tanda tangan kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama garis miring pimpinan perusahaan. Nggak boleh yang lain. Yang namanya ada dalam akte pendirian atau dalam akte perubahannya. Ya. Bukan sembarang akte kemudian ada notariat, kemudian itu udah dinotariskan kok teman-temanku semua. Jual beli motor juga dinotariatkan bisa loh. Ya. Mungkin motor besar itu dinotariatkan semua loh Pak. Sewa kontrak, kontrak rumah dinotariatkan. Jadi jangan kita silo dengan notarias. Pokoknya yang tanda tangan kontrak adalah akte pendirian perusahaan atau akte perubahan perusahaan. Ya, yang sudah didaftarkan di dalam Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Perdata. Bapak di sana bisa ada perubahan-perubahan harus lapor ke sana. Sepanjang itu nggak dilaporkan itu nggak sah itu. Pak, bagaimana kalau cuma satu paket saja? Itu jual beli bendera ya, pinjam bendera itu. Kalau di swasta nggak masalah Bapak dan Ibu. Tapi di pemerintah itu kena Pak. Temanku yang di Babel itu kena 2 tahun pinjam bendera, 2 tahun. Temanku yang di Bandung karena dia minjemin duit, kemudian dia melakukan KSO setelah tanda tangan kontrak, duitnya masuk ke sana kena itu. Dianggap itu melaksanakan pekerjaan nggak ikut tender, kurang lebih begitulah. Ya, teman-temanku. Ya, ini ada beberapa kasus yang sering didiskusikan di publik. Bolehkah misalnya pegawai tetap tanda tangan kontrak di luar pekerjaan konstruksi banyak kejadiannya nih. Kalau di konstruksi seperti apa? Nanti kita diskusikan. Siapa yang tanda tangan kalau perusahaan cabang? Bagaimana kalau mengaku cabang yang dinotariskan dengan waktu seumur paket misalnya? Ini kan termasuk yang ringan yang lucu ya, ringan yang lucu. Ini ya mestinya hal seperti ini teman-temanku sudah oke lah dengan ikut acara ini rasa-rasanya nanti kita diskusikan lah. Gitu ya Bapak dan Ibu. Eh ini tambahan-tambahan saja Bapak. Karena saya sering ikut di pengadilan sehingga saya rasanya risih banget gitu ya, kalau nggak ngomong tentang ini. Ketika Bapak dan Ibu ditanya tentang kontra, maka undang-undang atau hukum yang terikat di dalamnya itu yang saya kasih warna-warna ini. Kecuali warna merah. Ya. Warna merah ini tidak diatur di kontrak, ujuk-ujuk KPH manggil kita. Mengapa begitu? Misalnya di Tipikor ini, Undang-Undang Tipikor ini. Kalau APH masuk ke pekerjaan kita berarti ada warga negara Indonesia, bukan masalah kontrak loh Pak, ada warga Indonesia yang melanggar aturan negara Indonesia, bukan aturan kontrak loh. Ya, ketika ngomong kerugian negara, maka yang harus mengatakan adalah lembaga yang bertanggung jawab masalah keuangan negara. Siapa itu? BPK, nggak boleh yang lain. Sampai saat ini masih ahli dari Untan, ahli dari Bandung, ahli dari sana, dari BPK, dari APIP, nggak bisa. Ya, harusnya yang lembaga yang bertanggung jawab masalah keuangan negara. Nah, kalau diwakilkan ke orang lain, harusnya ada surat semacam delegasi mungkin, atau mandat mungkin, atau laporan mungkin, atau BPK menunjuk sesuatu bisa aja. Tapi mereka menilai kerugian negara itu berdasarkan dari mandatnya si BPK. Kerugian negara juga dibedakan, Pak. Bapak dan Ibu. Kerugian negara itu kerugian negara karena administrasi, kerugian karena memang dicolong gitu loh. Karena pidana. Gitu ya, Pak ya. Ada dua kerugian.
Yang satu kok biasa-biasa aja, salah ya, ya dibetulkan gitu ya. Tapi yang satu salah kok dipidana gitu. Ya, kalau kita mau mencermati sedikit ya Pak Septian ya, sedikit 5 menit lagi kan ya. Silakan, silakan Pak, silakan Pak. Eh, kalau kita aduh lupa kan jadi. Kalau kalau kita mau mencermati Bapak dan Ibu, eh, di dalam kontrak kita kan selalu beretikat baik. Saya tidak tahu mengapa 1338 ini, maaf, sebentar, nggak dimasukkan oleh teman-teman. Ah, ini 1338 ini yang terakhir ini etikat baik. Ini kenapa sih nggak dimasukkan di dalam surat perjanjian? Dulu ada etikat baik. Etik ini bukan etika loh ya, etikat. Etikat itu eh, apa ya? Tidak mencari alas-alasan untuk menghindar gitu loh. Kalau ada sesuatu ayo diselesaikan dengan baik gitu ya. Bahwa kemudian kontrak itu tidak selesai atau putus atau tidak sesuai spek itu sudah kita atur Bapak dan Ibu, sudah kita atur bagaimana kalau terjadi seperti itu. Putus kontrak itu bukan karena ngambek, bukan, karena memang keadaan yang sudah kita atur ya. Etikat baik ini adalah sangat-sangat spesifik. Jadi bukan berlaku universal loh ya. Ini kalau kita cermati terakhir ini. Sangat spesifik pada kontrak yang bersangkutan. Yang kontrak yang bersangkutan tuh masalah pasir terkendala, yang sebelah sana masalah pasir nggak masalah. Pondasi terkendala sebelah sana pondasi nggak masalah. Jalan sebelah sini aspal nggak masalah, di sana bermasalah. Jadi sungguh-sungguh bahwa etikat baik ini sangat-sangat spesifik, bukan berlaku universal. Bahwa kontrak kita itu telah kita susun dengan etikat baik Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi merupakan itu hanya hukum perdata saja. Ketika kontraknya itu putus, tidak sesuai dengan spek, tidak memenuhi persyaratan atau mutunya nggak jelas gitu, dan nanti itu proses-proses di dalam perdata saja. Ya. Tapi kalau di dalamnya itu dititipin dengan penipuan, dititipin dengan nyolong duit dalam tanda petik ya, mohon maaf. Itu menjadi apa? Menjadi pelaksanaan kontrak dibarengin dengan proses-proses pidana. Contoh biar hitam putih ya Pak. Anton dengan Pak Septian tantangan kontrak. Perdata ini. Tapi dalam ketika kita diskusi malah masalah pondasi, tiba-tiba Pak Septian saya pukul. Nah, perdata menjadi pidana. Itu loh Pak. Yang terjadi seperti itu. Masalah-masalah pondasi tiba-tiba saya nyolong duit di sana. Gitu loh Pak. Misalnya, ngambil untung di sana, diem-diem tanpa sepengetahuan Pak Septian. Itu pidana Bapak. Ya. Jadi tolong dibedakan karena belakangan ini sungguh-sungguh saya juga agak miris nih. Terus terang saja nih kontrak-kontrak konstruksi ini masalah-masalah teknis gitu. Masalah-masalah ilmu keteknikan gitu. Ilmu yang sudah pasti tiba-tiba ditembak oleh orang-orang administrasi, orang-orang sosial. Gitu ya. Yang harus gambar gitu ketika gambar cukup sesuai dengan spesifikasi, tiba-tiba gambar dinarasikan. Ya, Bapak dan Ibu. Pendekatan-pendekatan hukum ini kan juga harus kita lawan dengan kami ada menganjurkan lah kepada teman-temanku, kalau Bapak dan Ibu pengen selamat, paling tidak Bapak harus menerapkan yang namanya Permen nomor 10 tahun 2021. Yaitu apa? Sistem manajemen keselamatan konstruksi. Dia dia karena omnibus law ya, ada dua ketentuan yang jadikan satu di sana Pak ya. Bagaimana mutunya, bagaimana keselamatannya. Kan kemarin itu oleh Pak Jokowi beberapa tahun lalu kan dilarang kan membuat aturan baru menjadi lebih banyak. Jadi ketika ada satu aturan terbit, maka satu aturan lagi di harus dihapus menjadi ringkes gitu loh Pak. Nah, ada dua aturan yang dijadikan satu di sana, yaitu tentang mutu dan tentang keselamatan konstruksi. Dalam bahasa sehari-hari kita adalah sistem manajemen keselamatan konstruksi. Di sana akan ada yang namanya Anda saya perintahkan seperti ini, gitu ya. Cara-caranya memerintahkan membuat pondasi begini begini begini, dan kemudian bagaimana sih menerima pondasi? Kriteria-kriteria untuk menerima pondasi seperti apa? Di sana begitu Bapak dan Ibu. Ya.
Itu tugasnya siapa? Itu tugasnya konsultan pengawas. Itu yang dilaksanakan oleh penyedia jasa. PPK ini teman-temanku semua, PPK ini adalah eh, apa ya? Grab yang tidak punya SIM. Dia pinter nyetir mobil, tapi nggak punya SIM. Itu teman-temanku. Jadi eh, ketika PPK dimintain, apakah Anda bisa, apakah beton ini sudah memenuhi syarat 350? Maka jawabannya harusnya memenuhi, Pak. Kata kontraktornya, maaf, kata konsultan pengawasnya. Karena dia saya bayar untuk itu. Itu teman-teman mestinya. Jangan kata PPK-nya. PPK itu tidak punya ahli beton. PPK itu hanya bisa mengerjakan, oh caranya begitu ya. Tapi ketika ditanyain, nggak tahu Bapak. Ya. Jantungnya, kita itu kata PPK, jantungnya Anton oke. Pada spesialisnya ternyata jeblok gitu ya. Seperti itu Pak ya. Jadi demikian mungkin barangkali Pak Septian, saya terlalu banyak yang belum belum selesai ya, tapi karena ini sengaja tidak saya hapus hanya untuk pembekalan ke teman-temanku semua yang tidak di sini, teman-temanku semua, dengan harapan nanti kalau ada sesuatu yang ganjel di sana, tolong kita diskusikan. Kalau di tempat ini ada tempat yang berbeda. Karena ini dari hasil beberapa kali pengalaman kami baik di pelaksanaan pekerjaannya, baik di eh, perdatanya, baik di pidananya, baik di HAN-nya, baik di itu Pak. Nanti kita diskusikan. Demikian Pak Septian, saya mohon maaf kurang lebihnya. Demikian mohon maaf. Dan kemudian saya menyampaikan salam pengadaan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Anton. Eh, Kepada rekan-rekannya, kalau kalau ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Ini nih ada Pak Adrial ini mengetik pertanyaan di kolom chat. Bisa bergabung Pak Adrial? Halo? Baik, baik Pak Adrial. Bisa bergabung Adrial? Atau pertanyaan kedua ini dari Ibu atau Bapak Iki ini. Bisa bergabung? Bapak atau Ibu Iki? Ya, bisa Pak. Nah, ini Pak Adrial nih. Adrial, Ya, ya. Silakan Pak. ya. Izin Pak, mungkin pertanyaan nomor satu tadi sudah dijawab. Karena saya belum melihat slide yang selanjutnya, saya sudah bertanya. Silakan. Siap. Kedengaran? Ya, kedengaran Pak. Kedengaran Bapak? Silahkan Ya. Bapak. Yang pertanyaan nomor satu sepertinya sudah terjawab di slide berikutnya soal eh, ketika review awal itu ditetapkan bahwa dalam KAK bahwa pekerjaan 240 hari. Namun ketika Mm-mm. ketika tender itu karena waktu evaluasi dan sebagainya, akhirnya ketika SPPBJ diterbitkan itu tidak mencapai lagi 240 hari karena akan melebihi tahun anggaran. Eh, tapi sudah dijawab di slide selanjutnya bahwa itu bisa diubah karena pelaksanaan tender. Kurang lebih saya membaca seperti itu, Pak. Ya, 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 ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, Pak, apa yang harus kami lakukan? Misalnya, pada awal tender, pada saat review masih mau tender di UKPBJ, itu masih misalnya contoh saya PPK-nya. Namun ketika mau SPPBJ oleh kondisi tertentu, maka saya harus digantikan oleh orang lain. Atau pada saat kontrak berjalan, saya harus digantikan dengan orang lain. Apakah harus dibuat semacam penyerahan dari PPK yang lama ke PPK berikutnya, atau seperti apa, Pak? Kira-kira mungkin ada petunjuk ke kami supaya bisa teman-teman juga yang tidak mengikuti Zoom ini di daerah kami bisa sepakat dan kalau ada seandainya ada rujukannya. Terima kasih, Pak. Em, Kalau rujukannya kan setiap ada perubahan, Bapak, itu pasti Ya, ada addendum.
Ya Pak ya, rujukannya itu. Iya. Ketika Anton eh, diganti dengan Pak Andrial, maka di dalam kontraknya Bapak, di dalam kontraknya semula Anton diganti Andrian. Itu aja. Sesederhana Ya. itu. Pasti ada justifikasi. Mengapa kok diganti? Pasti ada justifikasi, ada penjelasan. Terus kemudian bagaimana tanggung jawab Anton? Tanggung jawab Anton itu ya selama kalau untuk tanggung jawab terhadap pekerjaan, terhadap perdatanya Bapak, itu ya sampai dengan pekerjaan selesai, yang terakhir lah itu yang akan menerima. Ya. Misal Anton dengan Pak Andrian 6 bulan, Anton 2 bulan, Bapak 4 bulan. Maka yang 2 bulan tadi secara secara pertanggungjawaban internal, maka akan ada serah terima. Di dalam serah terima tadi, maka Bapak menerima atau tidak menerima. Itu Pak. Ya. Oke. Menerima itu pemahamannya, kalau itu diapungkan bahwa penyedia jasa juga harus tahu itu, maka penyedia jasa juga harus diajak. Aku nggak mau terima ini. Itu Pak. Tapi kalau nggak mau terima tadi akan mempengaruhi pekerjaan selanjutnya, maka di sana harus ada yang namanya justifikasi. Ayo kita ubah, gitu Pak ya. Diubah bukan sesuai dengan Bapak dan sesuai dengan yang lain, tapi diubah sesuai dengan pekerjaan yang bersangkutan, sesuai dengan lapangan yang bersangkutan. Karena setiap hari, setiap menit, setiap hari, setiap minggu itu rencana mutu pekerjaan itu bisa berubah-ubah, Pak. Sungguh-sungguh sangat tergantung dari lapangannya. Perubahan-perubahan inilah kemudian oleh teman-teman supervisi itu harus dibarengi dengan justifikasi, Bapak. Tapi kalau masalah-masalah hukum pidana, gitu ya, kalau ada APH yang usil, maka ingat pidana itu tidak bisa diwakilkan, ya. Kalau Anton salah, gitu ya, Antonnya pasang pondasi, tugas Anton selesai. Bapak nggak pasang pondasi Pak Andrial. Maka pondasi yang bermasalah, maka yang kena pidana si Anton, bukan Pak Andrial. Itu Bapak. Baik, baik. Bahwa kemudian turut serta, bla 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 serta gitu ya. Maka ada benang merahnya yang Bapak itu ikut ke bawah-bawah. Itu Pak. Jadi ingat Oke. Bapak, ingin saya sampaikan di teman-teman di sini bahwa pidana itu tidak bisa diwakilkan. Ya Pak ya. Kalau Ya. pondasi, kerugian negara masalah pondasi, maka tugas pondasi siapa itu? Tugasnya. Di sana pondasi si Anton. Anton salah. Loh, bukan Anton nih. Kok bisa kok bukan Anton? Lah, saya kan menugaskan ahli pondasi. Masangnya ahli pondasi di sana siapa, pada hari apa, masang apa, kelihatan Pak. Ada di laporan harian. Yang terjadi adalah karena selama ini nggak ada laporan harian, laporan bulanan, sehingga PPK yang selalu salah. Padahal nggak begitu mestinya. Ya Pak ya. Maka Iya. mulai hari ini teman-temanku semua sampai merinding kan harus membaca yang namanya SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Nomor 10 tahun 2021. Di sana ada administrasi, setiap apa ada laporannya Pak. Laporan harian itu bagaimana setiap item pekerjaan itu ada laporannya. Bagaimana menyusun laporannya. Bagaimana siapa yang bertanggung jawab. Gitu Pak. Jadi setiap itu harus ada instruksinya seperti apa. Keberterimaan pekerjaannya bagaimana itu ada di SMKK Pak. Ya, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Di sana itu Ya. ada RMPK digabung menjadi RKK. SMKK itu Pak. Yang tadinya disusun oleh apa? Disusun oleh konsultan perencana. Konsultan perencana harus membuat yang namanya konseptual SMKK. Yang nanti akan PPK olah, akan kontraktor olah menjadi SMKK. Real. Setelah diuji mutu oleh konsultan pengawas. Itu Bapak. Masih banyak Oke. nih mestinya. Ya Pak Andrial ya. Sementara itu ya. Ya. Oke ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Nanti kalau ada apa-apa boleh dengan izin Pak Budi Santosa ya. Eh, Telepon ke kami boleh. Gratis Iya. kok teleponnya. Pulsanya bayar tapi.
Silakan. Baik, ini ada Pak Jeffrey Pulmara. Silakan Pak Jeffrey bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Pak Waalaikumsalam. Jeffrey ya? Silakan. Sore Pak Anton. Ya Pak, Siap Pak. sekian Pak Budi. Pak, saya gini Pak, saya tadi tertarik dengan materi Bapak bahwa kalau dalam berkontrak ini kan setiap ada perubahan itu sebenarnya semestinya adendum ya Pak ya. Ya, harus ada dendam. Nah, oke. Jadi gini Pak, kalau di tahapan berkontrak itu kan Selek ya? setelah penandatanganan kontrak personil ya Pak ya. Ya. Ya, jadi gini Pak, kalau kita bicara di ketentuan itu kan dalam hal penyedia tidak bisa menyampaikan sertifikat personilnya, maka PPK meminta penyedia mengganti kan Pak, sesuai waktu mobilisasi atau sesuai waktu yang disepakati kan seperti itu Pak. Oh ya ya ya. Oke. Nah, Di sini. pertanyaan saya, pada saat memang penyedia ini memang tidak bisa menghadirkan personilnya dan memang kesepakatannya itu diganti, apakah kontrak ini diadendum atau tidak Pak? Eh, ini kan ngaturnya diatur di tendernya Pak. Ya. Iya, Kalau di kontraknya nggak diatur begitu. Kalau di kontraknya diatur apabila akan mengganti personil maka diganti sama atau lebih tinggi. Kan gitu. Ini iya, warning saja. Mengapa begitu? Karena di dalam kompetisi itu kita nggak minta tentang sertifikat-sertifikat tadi, keahlian-keahlian tadi, Pak. Sehingga benar Pak, tukang bakso bisa masuk di sini. Saya mohon maaf nih, kadang-kadang Pak benar, Menteri suka ngomel-ngomel benar. karena gini. Sehingga apa? Sehingga di sana, kenapa begitu? Karena di Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 di pasal 70 itu mengatakan bahwa SKK, sertifikat kompetensi kerja itu hanya diminta saat tender, Pak. Saat kontrak, saat Iya, pelaksanaan pekerjaan. Tidak boleh diminta pada saat tender. Itu, Pak. Sehingga apa? Sehingga kemudian nomor 5 ini yang di tayangan, maka ketika nyerahkan personil, si Anton itu tidak sesuai dengan SKA-nya tuntutannya PPK, maka diganti oleh si Antin. iya. Tapi Anton harus ada dulu, Pak. Bukan Berarti yang mengisi ya, ditawarkan penyedia, mengganti. mohon maaf, Iya, yang ditawarkan oleh penyedia di proses pemilihan ini harus ada dulu, Pak ya. harus ada dulu. Namanya mengganti kok, bukan mengisi ya. Iya. Kalau misalnya Mengganti. tidak ada gimana, Pak? Kira-kira tindak lanjutnya, Pak? Bapak sudah tahu jawabannya lah, tapi teman-teman Ya, nggak mau menjawab, batalan ya, nggak Pak mau ya. melakukan itu ya. Batalan gitu ya. Ya Oke. saya itu pengalaman saya bertahun-tahun gitu. Teman-teman nggak tahu jawabannya, gitu ya. Nggak tahu caranya bagaimana, tetapi yang dilakukan teman-teman menurut saya nggak benar. Ya. Ya, harus diganti, Pak. Kalau nggak ada ya batal kontrak, Siap, siap. Ini putus Pak, kontrak. Ya, Pak. Pak Jeffrey ini ngetes kayaknya Pak Anton ya. Nah, tetap kita tahu Beliau nih. Kalau ahli nggak ada ini. bagaimana? Kalau nggak ada ya nggak dikontrak. Iya, iya. Batal kontrak. Baik. Putus kontrak, Pak. Izin satu lagi, Pak. Saya izin satu lagi terkait pengenaan denda, Pak. Jadi gini, Pak, di tempat kami ini masih ada eh, beberapa perbedaan persepsi terkait pengenaan denda bagian kontrak atau harga, kan kalau di ketentuan itu bagian kontrak atau harga bagian kontrak Pak ya. Nah ini kita Oke. contohkan saja misalnya pekerjaan jalan Pak seperti itu. Untuk menerapkan denda harga bagian kontraknya itu kira-kira itu seperti apa Pak? Gini, Pak. Kalau jalan, kalau bagian kontrak kan bisa eh, dalam bahasa sederhana, Pak ya. Kan ada lawan arah kiri kanan, gitu ya. Iya, Maka kalau kanan udah selesai, ditutup kan untuk jangan dilewati nih, gitu ya. iya, Lewat sebelah kiri aja, gitu ya. Kalau udah selesai baru nanti yang belum selesai diserahkan dulu nih. Serah terima baru ngerjain yang. Jadi gini, Pak. Di dalam SSUK, syarat-syarat umum kontrak itu kita bunyikan dua. Ini serah terima parsial atau total atau tidak parsial. iya, Nah, ya, kalau pekerjaanku, pekerjaan atau Pak Jeffrey ini tidak ada parsial, maka harus ditulis di SSKK, Pak. iya, Ada serah terima parsial.
Ketika ada serah terima parsial, maka masa pemeliharaan yang diparsialkan tadi pasti lebih dulu kan, gitu ya. Benar Supaya Pak, apa? benar. Kenapa ada serah terima parsial? Tujuannya supaya eh, kalau ada denda keterlambatan hanya terhadap yang belum diserah Belum terimakan. diselesaikan. Ya, bukan belum diselesaikan, serah terima parsial. Ada serah terimanya juga, Pak. Ada masa Benar Pak. pemeliharaannya Ya. juga di sana. Teman-teman kadang-kadang contoh lah, contoh. Sekurang-kurangnya pada saat pemeriksaan eh, di sini, pada saat eh, pengukuran bersama, pada saat PCM, pada persiapan pasangan pekerjaan, sekurang-kurangnya di sini ada serah terima parsial atau tidak. Ya, tapi kalau BPK di kasus-kasus tertentu itu menyatakan bahwa serah terima parsial atau tidak parsial seharusnya sudah ditentukan pada saat tender. Seharusnya, Pak ya. Seyogianya lah kalau saya. Kenapa begitu? Karena yang terjadi di beberapa provinsi itu begitu mau berakhir baru serah terima parsial, Pak. Sekian bulan mau selesai baru serah terima parsial. Tujuannya apa? Nah, Tujuannya ternyata supaya dendanya lebih ringan, kan nah, nggak boleh. Nah, di kasus tertentu ada dua provinsi, saya nggak menyebutkan ya. BPK menerima serah terima parsial, Pak. Menerima. Tapi dendanya terhadap total. nah. Kan saya pikir sama aja nih, tapi ya sudah lah. Ini kan untuk serah terima parsial kan mungkin untuk pemeliharaannya barangkali ya. Tapi padahal tujuannya kan nggak gitu. Saya tahu lah teman-teman. Serah terima parsial tujuannya untuk meringankan denda pada yang telat-telat ini Ya, kan gitu ya. ya. Mungkin begitu ya Pak Pur, Pak Iya. Jabri. Ya, jadi kejadiannya itu seperti itu Pak. Kalau di tempat kami itu analoginya seperti itu. Misalnya jalan ini 800 meter udah selesai. Oh tinggal 200. Nah yang mau didenda ini 200-nya saja Pak. Itu parsial kah apa sisa pekerjaan sebenarnya? Nah itu yang Eh, masih Pak. Kalau parsial itu ada berita acara serah terima Pak. Ya, Yang siokianya ditetapkan di diparsialkan awal tadi Pak ya ada berita sebenarnya. acara serah terima, terus kemudian ada masa pemeliharaan. Parsialnya sendiri Pak ya. Yang di Sisa parsial ya. itu ada. Terus kemudian jaminan pelaksanaan juga menjadi berkurang kan? 5% dari sisa Benar. itu. Nanti Benar. kalau disita ya dari situ kan gitu ya. Banyak sekali yang Baik. nggak clear lah. Tapi ya di, mudah-mudahan di diskusi kita ini lebih agak jelas ya Bapak ya. Baik. Baik. Terima kasih Pak Anton. Yuk siap Pak, Pak Pak Pur. Septian, terima kasih Pak. Mari. Makasih Pak Septian. Baik, Bapak. Sama-sama Pak Yefri nih. Pak Yefri ini ahli nih Iya Pak Ali. posisinya ini. Jadi Ahli pertanyaannya sih beliau. begitulah. Ya. Dia butuh penegasan aja nih Pak sebenarnya. Ya, iya siap, siap, siap. Ya. Nih untuk Ibu Hani, Bapak Hani atau Ibu Hani, mohon izin. Ibu Ah, Ani. Ibu Hani. Ya, silakan Ibu. Baik, Pak. Terima kasih. Perkenalkan saya Hani dari Belitung. Oh iya Bu, Eh, Babel saya kena, aduh ada teman gue di Babel kena Bu, pidana. Gara-gara pinjem oh, bendera. Silakan Bu Ani. baik, Pak. Terima kasih. Jadi terkait dengan kontrak waktu penugasan nih Pak jasa konsultansi. Jadi kan memang di SKK-nya itu 8 bulan karena rencana memang sampai akhir Desember. Oke. Tapi rencana penandatanganan kontrak itu nanti di 28 Mei bulan ini. Artinya kan itu sudah berkurang ya Pak, nggak sampai 8 bulan lagi, sampai Desember. Tapi dengan nilai kontraknya itu anggaplah 400 juta ya Pak, karena untuk Ya. itu pakai OH selama 32 minggu. Jadi apakah nanti, karena ini kan waktunya sudah tidak sampai 8 bulan Pak, apakah itu bisa kita rubah total kontraknya dimasukkan lagi ke karena kemarin dari penyedia minta nih Pak bahwa bisa nggak Bu sisa kan harus dikurangi nih Pak kan misalnya untuk laporan bulanan kan sudah berkurang tuh nggak sampai Ya. lagi 8 bulan. Apakah itu kita bisa masukkan sisa tadi itu ke misalnya tim leader kita tambah harinya gitu Pak. Oke, Bu Ani, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang dari dulu banyak yang menanyakan ini ya. Gini Bu, pertama kali Ya, harus ada justifikasi. Mengapa Ibu terlambat 2 bulan? ya, Gitu ya. ya. Artinya gini.
Jangan kemudian yang terlambat 2 bulan ini dibebankan kepada kesalahan penyedia seolah-olah begitu ya. Ini taruhlah ini sebagai kesalahan kita lah, taruhlah begitu ya, sebagai pemilik pekerjaan. Terus kemudian kalau terjadi seperti ini, mestinya ini kan 8 bulan, tapi tinggal 6 bulan nih, kan gitu ya. Karena 2 bulan udah kepakai untuk seleksi kan gitu. Iya. Apakah dikurangi gitu ya? Apakah bagaimana kan gitu ya? Nah, ingat Ibu bahwa di dalam KAK kita selalu menyatakan begini, kita membayar konsultan itu sampai dengan pekerjaan selesai. Iya. Ya, apakah pekerjaan selesai itu maju atau dipotong tadi atau telat ya sampai dengan selesai dengan nilai uang yang sama. Nah, bagaimana kalau 8 bulan menjadi 2 bulan ini ya tentunya tergantung bagaimana penugasannya, Bu. Misal, saya ambil contoh ya, tapi contoh yang benar nih Bu ya, jadi mohon perhatikan. Jadi ada pekerjaan karena ini dari Konoha lah ya, negara Konoha, karena presidennya itu mau datang gitu ya, maka dia dipercepat 2 bulan Bu, yang tadinya 8 bulan menjadi 2 bulan, menjadi 6 bulan. Iya. Sama dengan kasus Ibu lah. Hanya Ibu karena prosesnya proses masalah-masalah tender aja, kontrak yang telat jadinya kan gitu ya. Tapi poinnya sama. Ya, maka tenaga ahli yang pada bulan ke-7 dan bulan ke-8 ditarik ke depan, Bu. Pada bulan 5 dan bulan 6 itu mestinya tenaga ahlinya cuma 2. Nah, ditambahkan ke-7 dan ke-8. Tarik ke depan. Tetapi, ada tetapinya, Bu. Masuk akal enggak? Tenaga ahli yang banyak tadi, yang tinggal 2 menjadi 4 tadi, atau tinggal 2 menjadi 3 gitu ya. Apa tugasnya gitu loh, Bu. Ya, Bu ya. Dalam Iya, Pak. bahasa yang keren gitu ya. Ini pekerjaannya itu 6 bulan, tapi 8 bulan, tapi dibayar rasanya 6 bulan gitu. Enak loh ya. Harganya 6 bulan, tapi rasanya 8 bulan. Bisa nyampe ya? Iya, Pak. Iya. Ya, ya. Artinya bisa kok dijustifikasi. Suruh ngapain aja sih pada bulan 7 sama bulan 8 gitu ya. Bulan-bulan terakhir ini Bapak Ibu tarik ke depan, dilakukan Iya. justifikasi. Apakah secara teknis gitu ya, pada bulan 7 dan bulan 8 ini bisa nggak masuk ke depan gitu, Bu Hani? Ya. Iya. Hani itu madu ya, Bu Hani. Aduh. Iya, Bu Hani ya. Iya, Gitu Pak. ya. Ya, jadi taruh ke depan, Bu ya. Tapi Iya. dijustifikasi. Nah, ini sudah kami sampaikan di kegiatan di Cipta Karya PUPR. Sebagian besar ini nggak masalah. Ya, yang menjadi masalah adalah harus hati-hati justifikasi tadi, Bu. Justifikasi itu kalau bahasa sederhananya memberikan alasan benar. Ya, bukan pembenaran ya, Bu, tapi alasan benar gitu. Oh, kok pantas kok begitu? Pantas kok dia maju begitu? Pantas kan kerja ini gitu loh, Bu. Bukan Iya. pembenaran nih, kalau pembenaran semuanya kita, tapi alasan benar, semua orang bisa kok menerima pekerjaan saya seperti itu. Ya, Bu ya, ngundanglah orang-orang yang berkepentingan di situ. Ya, diundang rapat lah terkait dipanggil, diundang orang-orang teknis, orang ahli pekerjaan Ibu kerjaan apa, Bu? Iya, Pak. Pekerjaannya pekerjaan apa? Gedung kantor, Pak. Ahli bangunan gedung panggil, tolong bikin justifikasi. Bisa nggak ini 6 bulan menjadi 8 bulan menjadi 6 bulan ini bisa nggak? Mestinya saya kontrak 6 bulan itu 400 juta, bisa nggak ini dilakukan dengan 8 bulan 400 juta, tapi bisa nggak 6 bulan dilaksanakan dengan 400 juta? Waktu dulu bisa nggak tentang waktu? Gitu ya, Be? Make sense Iya. nggak waktunya nih? Setelah waktunya oke, nah duitnya oke nggak? Kan gitu ya, Be? Jadi justifikasi harus bagaimana teknisnya, bagaimana administrasinya, bagaimana duitnya, Bu. Harus ada penjelasan semuanya. Jangan kira-kira. Supaya kita nggak ngomong tentang kira-kira, maka Ibu nyuratinlah teman-teman yang ahli di bidang ini. Banyak kok, Bu. Diajak Berarti rapat. itu, Pak, eh, izin Pak, berarti itu dituangkan di dalam berita acara persiapan penandatanganan ya, Pak? Iya, dijustifikasi. Iya.
tantangannya sendiri, justifikasi sendiri. Hal-hal yang perlu yang J tadi ya, hal-hal lain yang perlu dibicarakan dan dimasuk ke sana. Kan Baik. di pelaksanaan kontrak kan ada A sampai itu kan, A sampai J kan. Iya, Yang J Pak. terakhir itu hal-hal yang penting yang perlu dibicarakan. Ini kalau Ibu anggap penting dan perlu, rasanya harus dibahas. Dibikin berita acara, ahli ini ngomong begini-begini, simpulnya apa, nah nanti sebagai jawabannya. Oke. Begitu Ibu Hani. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu Hani. Nah, Pak, ini menarik nih Pak, di layar ini kan ada tulisan itu dari Bapak itu, Ya. beberapa kasus yang sering didiskusikan. Terus ada tambah tambah apa dari sponsor nih Pak. Eh, kalau kalau dua, kalau KSO itu siapa yang tanda tangan nih Pak? Kalau Oke, KSO antara oke, ya. oke. Eh, bolehkah pegawai tetap tanda tangan kontrak di luar konstruksi? Boleh. Ini di Perpres 54 dulu. Mengapa kok boleh tenaga tetap? Karena waktu kegiatan pemerintah daerah maupun pusat itu mengadakan sosialisasi, gitu ya, mengadakan di hotel, maka kalau tanda tangan kontrak kepada pemilik hotel, lama Pak, bertahun-tahun itu bisa pulang. Sehingga manajemen di hotel itu boleh. Itu kalau itu dulu waktu 54 tujuannya hanya untuk ke situ. Dalam tanda petik ya, ini kebongkar coba nih. Dalam tanda petik ya, hanya untuk kalau kegiatan-kegiatan di hotel, maka yang tanda tangan di hotel itu nggak perlu pemilik hotelnya. Jadi cukup tenaga tetapnya. Jadi ya manajemen manajernya kan itu. Tapi kalau di konstruksi nggak boleh. Yang tanda tangan di konstruksi harus yang namanya ada dalam akte atau yang dalam akte perubahan atau akte pendirian. Harus ada namanya. Kalau nggak ada, nggak boleh. Ya, di pasalnya sudah kita sebutkan di situ. Ya. Siapa yang tanda tangan kalau perusahaan Jepang cabang? Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan yang dari Perlem LKPW nomor 4 tahun 2021 tentang blacklist. Cabang dan pusat itu satu entitas. Jadi tidak bisa membedakan yang tanda tangan siapa. Masa bodoh yang tanda tangan, tapi yang penting namanya ada dalam akte. Karena satu entitas. Ya. Di sini sanksi blacklist, ya. Sanksi blacklist kalau cabang kena, pusat kena, gitu loh. Itu satu entitas nomor A ini. Tapi kalau B enggak, nomor C ini enggak. Anak perusahaan kena, induknya enggak kena. Ini dibuktikan dulu waktu pemilu 2019, waktu itu Pak Ma'ruf Amin. Dia anak perusahaan dari perusahaan BUMN lah dulu sebagai komisaris apa gitu ya. Itu beda, bukan perusahaan negara dia. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau induk dan anak perusahaan, ya Bapak dan Ibu, itu dua entitas yang berbeda. Tapi kalau cabang dan pusat itu satu entitas. Ya, jadi terus kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau cabang itu seumur paket itu nggak ada Pak, nggak ada ini. Ini tipu-tipuan aja nih. Ya, Bapak dan Ibu tolong dicermati nomor 3. Ini nggak sederhana loh. Hanya Bapak dan Ibu itu karena tanda tangan notaris, maka dianggap itu sudah oke. Enggak. Notaris itu yang saya ngomong tadi, Bapak dan Ibu, itu eh, apapun bisa dinotariskan. Gitu ya. Yang tanda tangan di kontrak itu bukan yang dinotariskan, tapi yang namanya ada dalam akte. Dibunyikan, yang boleh tanda tangan dalam kontrak boleh dibunyikan. Ya, kalau seumur paket kena nih pasti. Ini saya daerahnya tahu nih yang kena nih. Ya, jangan diikutin Pak, jadi harus Bapak tolak nih, apalagi seumur paket. Nah, kalau kemudian umurnya cuma sepaket, nggak masalah, monggo saja. Tapi yang penting, Bapak dan Ibu, yang penting perubahan-perubahan akte tadi, ya, itu didaftarkan di akte pendirian perusahaan. Di mana? Akte perubahan perusahaan, di mana? Yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Perdata. Ya, di sana Bapak nanti bisa mendaftar di sana. Bahwa dia seumur paket, ya kebetulan aja seumur paket itu loh. Tapi bukan karena di peta komplit dulu hanya seumur paket itu betul-betul ini
Salah ini. Betul-betul ini contoh yang di daerah provinsi tertentu lah. Ada 2-3 provinsi yang ada di sini nih. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Terus kemudian tentang KSO. Kalau KSO, siapa yang tanda tangan? Gitu ya. KSO kalau kita melihat di definisinya itu ada di syarat-syarat umum di angka 13 Bapak. Ya. Angka 13 di sini bunyikan bahwa kalau kalau KSO yang tanda tangan yang sebagai lead firm-nya, gitu ya. Tapi tidak dibunyikan di sini, hanya di sini diceritakan bahwa salah satu anggota yang disebut dalam surat perjanjian bertindak atas nama KSO dalam melaksanakan hak dan kewajiban salah satu anggota. Nah, ketika kita melihat lagi kepada perjanjian KSO, maka yang disebut salah satu tadi adalah yang diangkat sebagai lead firm. Hanya dia saja, perusahaan dia saja. Perusahaan itu yang tertangan bisa si A, B, C bisa. Sebagaimana tercantum dalam akte pendirian perusahaan itu, Bapak dan Ibu. Memang di dalam pasalnya terlupakan me, me, apa ya, mencetak KSO tadi. Kalau di 449 ini kan seolah-olah hanya ini kan seolah-olah di SSUK 449 ini seolah ini hanya yang tunggal aja nih. KSO nggak ada. Nah, kalau kita memahami suatu pekerjaan atau suatu kontrak pemerintah, maka memahami hukumnya dari awal, Bapak dan Ibu. Jadi pertama kali adalah yang tender yang melaksanakan pekerjaan, yang menang tender yang tanda tangan kontrak, gitu ya. Siapa saja ya di kualifikasi di proses-proses tendernya disebutkan. Siapa wakil dari itu sebutkan, gitu ya. Hanya di kontrak ini kalau kita mau mencoba untuk ini kok kontraknya bunyinya begini ya, namanya manusia dari aturan nggak ada yang sempurna Pak ya. Inilah yang buat aturan lah, gitu ya. Tapi paling tidak kalau definisinya disebut, maka sekurang-kurangnya disebutkan di dalam definisi. Di dalam kontrak itu yang harus lupa, Bapak lupa barangkali, Ibu lupa barangkali, ketika ber-KSO, maka ketika akan tanda tangan kontrak, KSO-nya harus dinotariatkan. Harus. Supaya kalau berantem di sana, nanti Bapak PPK tinggal manggil, notaris, urusin tuh. Gitu, Pak. Nggak boleh Bapak yang ngurusin tuh, biar orang lain yang ngurusin. Gitu ya, ke sana. Mungkin begitu, Pak Septian. Baik, baik Pak. Penegasan Pak diulangi. Kalau cabang dan apa pusat Pusat itu itu satu satu entitas. entitas. Cabang Ya, dan pusat. Oke. ya. Yang kedua, Kalau yang kedua induk dan anak perusahaan itu 2 entitas. berbeda. Siap, Berbeda. siap. Oke, paham. Berbeda. Siap. Paham ya? Referensinya Baik, tadi di Perlem LKPP nomor 4 tahun 2021 dan di waktu sidang MK ya, Mahkamah Konstitusi waktu sidang pemilu dulu 2019. baik. Gitu ya. Nah, kita pertegas lagi yang berikutnya. Untuk pekerjaan konstruksi, siapapun yang tanda kontraknya harus ada dalam ADART atau Ya, akta pendirian. Clear. akte pendirian dan akte Akta perubahan pendirian. tentunya ya. Ya. Ya, siap, siap Bapak, siap. Eh, satu orang lagi, kalau ada yang ingin bertanya, ini tadi nih saya panggil-panggil Ibu, saya lupa ini Ibu atau Bapak, Iki ini, IKY ini, Ibu atau Bapak, atau silakan bisa bergabung, atau ada pertanyaan yang lain, Silakan Pak, mumpung nggak. silakan. Ini kita buka satu orang lagi bertanya nih. Ini menarik. Oke, Mbak, saya baca yang dari kolom chat ya Pak ya. Mohon izin satu Ya, aja. Ini ada boleh, dua, boleh, cuman boleh, saya baca boleh. satu. Mohon pencerahannya. Bagaimana PPK menilai terkait persyaratan yang diminta oleh PPK dalam SSKK, syarat-syarat khusus, yang tidak semua dipersyaratkan dalam tender? Itu pertanyaannya, Pak. Ibu dan bapak-bapak yang di tadi atas Pak siapa Pak? Ibu siapa tadi? IKY. IKY, Iki Ibu, berarti. Ibu Iki, Ya. Ibu Iki ya. Iki atau Pak Iki ya. Jadi gini, PPK ini mensyaratkan yang boleh disyaratkan dari PPK adalah persyaratan teknis saja, gitu ya. Persyaratan administrasi kan udah given tuh. Kalau teknis apa misalnya? Kalau kalau yang di bawah bawah 50 miliar, ya bagaimana Bapak mensyaratkan, Ibu mensyaratkan tentang personil manajerial, gitu ya. Terus kemudian peralatan, terus kemudian
subkontrak, terus kemudian RKK. Hanya itu saja Bapak dan Ibu. Hanya itu saja. Mengapa sederhana? Karena dulu ini kan peninggalan, jadi aturan ini adalah pada saat kita COVID. Sehingga sangat mempermudah lah, gitu ya. Istilah zaman zaman dulu itu kita sebut sebagai relaksasi lah, gitu ya. Ini aturan-aturan yang COVID sehingga aturan-aturan sangat sederhana, gitu ya. Itu saja Bu, hanya persyaratan teknis saja dan persyaratan manajerial saja yang kita syaratkan. PPK yang boleh mensyaratkan. Nah, dalam pelaksanaan pekerjaan beda lagi. Di dalam pelaksanaan pekerjaan kan Ibu akan minta, Bapak akan minta ketika jadi PPK, Anda telah menang dalam kompetisi. Itu adalah syarat-syarat yang kita titipkan di sana yang akan dievaluasi oleh Pokja. Tetapi ketika Anda saya akan kontrak ke saya, maka saya akan minta ke Bapak, akan minta ke Ibu penyedia jasa untuk bagaimana pekerjaan ini selesai dengan mutu yang oke, dengan mutu sesuai yang saya tentukan. Maka dia harus membuat yang namanya RMPK, Bapak dan Ibu. Dan RKK, Rencana Keselamatan Konstruksi, harus dibuat. Ya, kalau dalam bahasa sederhana saya tadi, kalau membuat gedung itu dalam TV-TV itu lihat animasi itu klek 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 seperti itu. Jadi Bapak Ibu jadi PPK, pada saat duduk di PPK, duduk di kursi PPK, pada saat persiapan pelaksanaan kerjaan, Bapak dan Ibu sudah tahu progresnya akan seperti apa. Ada buku pinternya. Kalau 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 pilot udah ada autopilotnya gitu loh Pak, Bapak dan Ibu. Sehingga ini gimana nih? Ini gimana? Jadi kalau dia tidak membuat itu, wah berantakan pasti kerjaannya. Untuk menilai apakah RMPK-nya atau rencana mutu pekerjaan konstruksi oke, maka Bapak dan Ibu minta konsultan supervisi. Tolong konsultan supervisi, Anda telah saya kontrak untuk Anda menjamin mutu. Apakah mutunya oke atau enggak? Karena Anda itu penjaminan mutu. Bagaimana jadwalnya, bagaimana mutunya, bagaimana pengalokasian kalau ada misalnya ada spesifikasi yang nggak jelas dan seterusnya. Gitu ya Pak Septian. Bu Iki mungkin begitu ya Pak Iki. Oh, oh Pak ini Ari ini enaknya resen. untuk ah, Ari ini. Silakan Pak Ari gabung Pak Ari. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Bisa silakan. Pak Moderator, Pak mau tanya dengan Pak narasumber. Ini kondisinya begini Pak. Ketika kontrak ada diperiksa, ternyata kontrak itu ditandatangani bukan direktur, tetapi yang dikuasakan dengan akta notaris Pak. Cuma masalahnya pekerjaan sudah selesai. Itu bagaimana? Apakah temuan atau tidak dan bagaimana sanksi atau apanya begitu Pak kelanjutannya? Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Eh, ini maaf ya Pak ya, Pak Ari ya. Pertanyaannya ini yang terjadi di Kalimantan nih kayak ini. Ya Pak ya. Pertanyaan di Kalimantan nih yang sekarang lagi diperiksa nih. Tapi gini Pak, sama lah, sama dengan pertanyaan Pak Ari. Itu pasti salah, gitu ya. Karena ketika dikuasakan tadi, boleh-boleh saja dikuasakan, tetapi namanya yang ada dalam akte, Pak. Jadi di akte itu ada nama yang bisa tanda tangan kontrak, ada yang nama yang tim teknis doang nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kalau menguasakan, gitu ya Pak ya, menguasakan pasti akan ke sana kuasaannya, gitu Pak ya. Nah, kalau ditanya, ya Pak ya, kalau ditanya ada di mana itu, coba Bapak cermati surat kuasa, ya. Harus kuasanya kepada nama yang ada di dalam akte, ya Pak ya. Terus kemudian kalau ditanya salah apa enggak? Pasti salah. Salahnya apa nih? Salah administrasi, Pak. Yang namanya salah administrasi itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ASN ini adalah dapat dipenuhi kemudian. Salah administrasi itu tidak otomatis orang bilang kerugian negara loh, Pak. Ya. Contoh lah, contoh yang jelas aja, Pak. Ada tiang pancang, kita memasangkan mesinnya ada 4 tiang pancang, kan gitu ya. Ternyata administrasinya cuma ada 3 tiang pancang administrasinya. Tapi realnya kan ada 4.
Maka negara tidak dirugikan tiang pancang tadi, karena 4 sudah sesuai, hanya administrasinya yang salah. Maka secara administrasi, maka Bapak tidak cermat, akan diberikan peringatan, besok lagi cermat ya sayang, gitu Pak. Ya Pak ya? Di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, teman-teman yang lain juga mungkin nyari, ada kesalahan administrasi tidak akan kesalahan administrasi dapat dipenuhi kemudian. Artinya dapat disusulkan gitu loh, Pak. Dan ini bukan merupakan kerugian negara. Ya Pak Ari ya? Oke Pak Ari? Oke ya siap. Makasih Pak. Ya sama-sama Pak Ari, sama-sama Pak Ari. Terima kasih dengan Pak Septian juga nih, karena Pak Septian yang memberikan apa namanya Siap. waktu. Eh, Mohon izin, ini waktunya sudah selesai Pak Anton. Mungkin ada closing statement dari Pak Muji. Tadi Pak Muji eh, sedang ini katanya apa namanya, sinyalnya rada terganggu. Ya, terima Pak kasih Muji, Pak apakah bisa bergabung? Rian. Siap, Ya, siap terima Bapak. kasih pada Pak Anton yang Siap Pak memberikan Muji. pemahaman dan pengalamannya yang mahal bagi kita semua, sehingga meyakinkan bagi kita untuk bagaimana mensikapi kontrak konstruksi ini yang menjadi celah pinjam bendera dan sebagainya. Terima kasih Pak Anton dan pada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam diskusi ini. Semoga kegiatan kita selalu bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Ya. Waalaikumsalam. Pak Anton, untuk closing statement 1 menit, silahkan. Kalau dari kami, Bapak dan Ibu, sedikit aja, tolong setiap kegiatan dari Bapak dan Ibu harus diadministrasikan ya. Ada catatannya, ya. Ada administrasinya. Kan rata-rata yang ingin kami, yang selalu saya ada masalah itu 5 tahun kemudian. Ya. Bapak Ibu ketika minta tolong ke Anton, kemudian kalau 5 tahun yang lalu terus administrasi nggak ada, maka Anton nggak bisa ngapa-ngapain. Harus semua proses pekerjaan konstruksi harus ada administrasinya, harus ada berita acaranya, harus ada laporan hariannya. Gitu ya Bapak dan Ibu, mungkin seperti itu aja Pak Septian Distan. Dan saya mohon maaf apabila tidak berkenan ya di dalam pemahaman ini yang hampir 2 jam ini kita diskusi. Saya sungguh-sungguh minta maaf, ini hanya pengalaman-pengalaman saya. Kalau ada yang bermanfaat, silahkan disimpan. Kalau tidak bermanfaat, dibuang saja. Ya. Setelah ini kalau Bapak pengen telepon-teleponan ke saya, nanti tolong izin Pak Septian atau izin Pak Muji Santosa. Demikian Pak Septian. Baik, Bapak. Mudah-mudahan nanti bisa di-share di grup ya, nomor Bapak Ya. oleh panitia. Baik, Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini. Apabila ada kesalahan dari saya sebagai moderator yang ditunjuk oleh pemuji, saya mohon maaf. Itu di luar kendali saya pribadi. Terima kasih banyak ke Pak Anto sekali lagi, Pak Moderator, ke Pak Muji yang sudah memberikan waktu dan kesempatan terhadap kami menjadi moderator. Salam hormat ke seluruh rekan-rekan yang ada di grup MSTC tahun 2024 ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan Waalaikumsalam. kepada Izin